Ringkasan buku, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Penulis, Dale Carnegie. Dale Carnegie adalah seorang penulis dan dosen, serta seorang pelatih atau motivator di berbagai kursus pengembangan diri, marketing, keuangan, public speaking, dan keterampilan interpersonal. Salah satu orang terkenal yang ikut kursus public speaking Dale Carnegie adalah investor legenda Warren Buffett. I was terrified of public speaking, and I went to a Dale Carnegie course when I was 20, and before that, I would get physically ill before I could get up in front of people. And I took the Dale Carnegie course, and I went right out to the University of Omaha then, as it was known, and I said, I want to start teaching because I've got to get up in front of people and keep doing this or I'll lapse back like I was. Dalam buku ini, ada beberapa prinsip yang dapat kita cermati. Prinsip pertama, jika Anda ingin orang lain menyukai Anda, jangan mengkritik mereka. Kritikan adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang pada posisi defensif dan biasanya membuatnya berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Kritik adalah kebencian yang berbahaya karena melukai harga diri seseorang yang berharga dan melukai perasaannya. Seorang psikolog, yakni B.F. Skinner, menemukan fakta bahwa hewan yang diberi imbalan atas perilaku baik akan belajar lebih cepat dan efektif daripada hewan yang dihukum karena perilaku buruk. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Mengkritik orang lain tidak akan mendorong mereka untuk mengubah pikiran dan perilaku mereka, karena pada prinsipnya mereka tidak didorong oleh alasan tetapi oleh emosi. Dengan demikian, orang yang Anda kritik tidak akan benar-benar mendengarkan apa yang Anda katakan. Mereka hanya akan merasa seperti sedang diserang, dan reaksi alami mereka adalah mempertahankan diri dan melawan. Daripada mengkritik orang lain, lebih baik mencoba memahami mereka. Itu dapat memunculkan simpati, toleransi, dan kebaikan. Prinsip kedua, jika Anda ingin orang lain melakukan sesuatu yang Anda sukai, perlihatkan penghargaan yang tulus sesering mungkin dan buat mereka merasa penting. Dr. John Dewey adalah salah satu ahli filsuf dari Amerika yang melakukan riset dan menemukan fakta bahwa keinginan dari lubuk hati manusia yang paling dalam pada sifat manusia adalah keinginan untuk menjadi penting. Keinginan untuk menjadi penting dan dihargai adalah salah satu perbedaan utama yang membedakan antara manusia dan hewan. Sebagai ilustrasi, apabila ada perlombaan balap kuda dan kita menjadi juara pertama, kuda tersebut tidak sama sekali peduli terhadap piala tersebut. Namun bagi kita, piala tersebut memberi kita perasaan penting dan dihargai. Charles Schwab menjadi salah satu orang pertama dalam bisnis Amerika yang mendapat gaji $1 juta per tahun. Dia juga ditunjuk oleh Andrew Carnegie menjadi presiden direktur pertama perusahaan baja Amerika milik Andrew Carnegie pada tahun 1921. Charles Schwab mendapat posisi dan penghargaan tersebut bukan karena kejeniusan atau orang yang paling pintar mengenai produksi baja, tetapi karena kemampuannya untuk menghadapi orang. Charles Schwab berkata, aset terbesar yang saya miliki adalah kemampuan dalam membangkitkan antusiasme saya pada orang lain melalui penghargaan dan dorongan yang membesarkan hati mereka. Saya tidak pernah mengkritik siapapun. Saya sangat ingin memuji tapi tidak suka mencari kesalahan orang lain. Namun, apa yang dilakukan kebanyakan orang? Justru sebaliknya. Apabila atasan tidak menyukai pekerjaan bawahan, mereka mengkritik, mencela, dan berteriak kepada bawahan. Ingat, tidak ada yang bisa membunuh ambisi seseorang selain kritik dari atasan. Di sisi lain, apabila atasan menyukai pekerjaan bawahan, maka atasan tersebut hanya diam. Bukannya memberi penghargaan yang tulus dan murah hati untuk memuji. Tidak ada yang kebal terhadap kerinduan akan pentingnya pujian dan penghargaan. Namun perlu diingat pula, Anda tidak perlu memberi seseorang gelar yang sangat mewah untuk menunjukkan penghargaan Anda. Cukup menggunakan frasa sederhana seperti terima kasih atau saya minta maaf, sembari memberikan pujian yang tulus dan jujur. Jangan menghujani orang dengan sanjungan palsu, karena mereka dapat melihat dan merasakannya langsung.
perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan orang lain. Prinsip ketiga, beri perhatian yang sungguh pada orang lain. Anda tahu bahwa Anda bisa mendapat lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan secara tulus menaruh perhatian kepada orang lain, dibandingkan 2 tahun berusaha membuat orang lain tertarik kepada Anda. Pada kenyataannya, orang lain tidak tertarik pada Anda. Mereka tertarik pada dirinya sendiri. Perusahaan telepon di New York melakukan analisis mendetail pada percakapan telepon untuk menemukan kata mana yang paling sering digunakan. Jawabannya adalah kata aku. Kata tersebut digunakan 3.900 kali dalam 500 percakapan telepon. Jadi, ternyata rahasia menjadi menarik adalah untuk tertarik pada orang lain. Prinsip keempat, jika Anda ingin membuat kesan pertama yang baik, tersenyumlah. Suatu hari, seorang broker saham New York yang bernama William Steinhardt memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru atas saran Dale Carnegie. Sebelumnya, dia dikenal sebagai seseorang pemarah yang jarang tersenyum dalam kehidupan pribadinya atau profesional. Namun, dia berkomitmen untuk tersenyum lebih banyak. Pada pagi hari, ketika eksperimennya dimulai, dia memulai hari itu dengan menyapa istrinya sambil tersenyum, lalu tersenyum pada penjaga pintu gedungnya. Hasilnya, orang-orang mulai tersenyum kembali. Di rumah, Steinhardt mengatakan bahwa ada lebih banyak kebahagiaan dalam 2 bulan pertama percobaan daripada sebelumnya. Jadi, jika Anda ingin membuat diri Anda langsung disukai seseorang, tunjukkan pada mereka bahwa Anda senang melihat mereka dengan tersenyum. Ketika mereka melihat betapa senangnya Anda bertemu dengan mereka akan senang melihat Anda juga. Prinsip kelima, nama seseorang adalah suara termanis yang mereka tahu. Jim Farley kehilangan ayahnya pada usia 10 tahun. Dia adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga. Ia bekerja di sebuah toko batu bata untuk membantu membayar tagihan. Meskipun tidak pernah menerima banyak pendidikan, pada saat ia berusia 46, Jim adalah Postmaster General dan Ketua Komite Nasional Demokrat. Jadi, apa rahasia kesuksesannya? Farley menyadari sejak awal bahwa orang-orang lebih peduli pada nama mereka sendiri daripada gabungan semua nama lain di dunia. Mengingat dan menggunakan nama seseorang adalah cara yang halus namun kuat untuk memenangkan mereka. Ketika Dale Carnegie bertanya kepadanya, apakah benar bahwa ia dapat mengingat nama pertama 10.000 orang? Farley mengkoreksi dia dengan mengatakan bahwa ia dapat memanggil 50.000 orang dengan nama depan mereka. Jadi, untuk memenangkan hati seseorang, pastikan untuk mengingat nama mereka dan sering menggunakannya dalam percakapan. Prinsip keenam, jika Anda ingin menjadi seseorang yang menarik di mata orang lain, jadilah pendengar yang baik, yang benar-benar tertarik pada orang lain. Manusia selalu tertarik untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Mantan rektor Harvard, yakni Charles Eliot, yang juga menjadi juara seni mendengarkan, mengatakan bahwa rahasia hubungan bisnis yang sukses adalah ketika Anda sepenuhnya memberi perhatian kepada orang yang sedang bicara kepada Anda. Tidak ada yang lebih menyanjung baginya daripada hal tersebut. Cara Eliot mendengarkan bukanlah bentuk pasif, namun sebuah bentuk tindakan. Jadi, jika Anda ingin lebih disukai dan menarik, berhentilah berbicara dan dengarkan saja. Tanyakan kepada orang lain tentang diri mereka atau prestasi mereka dan dorong mereka untuk berbicara panjang lebar. Saat bercakap-cakap, kebanyakan orang begitu sibuk dengan apa yang ingin mereka katakan selanjutnya, sehingga mereka hampir tidak mendengarkan orang lain sama sekali. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti berusaha secara sadar untuk memberikan perhatian penuh kepada orang lain, dan manfaat dari pendekatan ini sangat besar. Prinsip ketujuh, pikirkan tentang apa yang orang lain inginkan dan bicarakan apa yang penting bagi mereka. Di musim panas, Dale Carnegie sering memancing. Dia sangat menyukai stroberi dan krim. Namun dia mengerti sesuatu, bahwa ikan yang dia pancing menyukai cacing. Dia tidak memasang stroberi dan krim di mata Kyle, namun dia memasang cacing.
Di depan ikan dia berkata, "Kalian suka kan?" Kejadian hal tersebut sama halnya dengan mengapa Anda masih membicarakan apa yang Anda inginkan. Tentu saja Anda tertarik pada apa yang Anda inginkan. Namun orang lain tidak tertarik. Orang lain tertarik pada apa yang mereka inginkan. Saran penting lainnya untuk memenangkan hati seseorang adalah menjadi berpengetahuan luas dan berbicara tentang hal-hal yang penting bagi mereka. Prinsip ke-8. Hindari semua argumen, Anda tidak bisa memenangkan perdebatan. Seorang pria bernama Patrick J. O'Hare pernah menghadiri kelas Dale Carnegie. Dia adalah seorang salesman untuk White Motor Trucks dan sangat rentan untuk berdebat. Memang dia menikmati perdebatan yang bagus. Jika seorang pelanggan mengatakan sesuatu yang menyinggung tentang truknya, O'Hare segera meluncurkan argumen agresif yang biasanya dimenangkannya dengan sangat memuaskan. Tetapi masalahnya adalah bahwa terlepas dari kemenangan ini, pelanggan tidak benar-benar membeli truknya. Anda tahu, berdebat dengan orang lain sebenarnya tidak masuk akal. Jika Anda kalah, Anda kehilangan argumen. Jika Anda menang, orang lain akan membenci Anda karena telah melukai harga diri mereka. Jadi, Anda masih belum benar-benar memenangkannya. Karena itu, satu-satunya solusi adalah menghindari perselisihan seperti itu sejak awal. Patrick J. O'Hare belajar menghindari pertengkaran, dan pada saat pelanggan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka truk merek lain, O'Hare hanya setuju. Tidak mengherankan hal ini menyulitkan pelanggan untuk terus berdebat, sehingga percakapan itu kemudian dapat diarahkan kembali ke apa yang baik tentang truk-truk White. Akibatnya, O'Hare menjadi top salesman dari White Truck Company. Ringkasan akhir, pesan utama dalam buku ini adalah untuk membuat diri Anda menyenangkan, tersenyumlah, dengarkan dan ingat nama orang lain. Orang-orang mendambakan penghargaan sehingga menghujani mereka dan membicarakan apa yang penting bagi mereka. Hindari pertengkaran dan jangan pernah mengkritik orang lain, karena ini tidak akan membantu Anda. Jika Anda ingin seseorang berubah, bersikaplah mewah dan murah hati dengan pujian Anda.